illallah, la ilaha 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 illallah. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda rohani kita Maulana Al-Murabbina wa Mursyidina Ma'arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga beliau sekalian dan juga murid-murid beliau sekalian. Semoga Allah selalu membantu perjuangan Abu dalam memperjuangkan agama yang hak, yaitu agama yang sempurna, yang berdasarkan rukun agama iman, Islam dan ihsan. Yang kita hormati, kita muliakan Wali Kepri, Wali Batam dan juga Ketua P2T Umi Ria dan umi-umi yang lain, Ustadz Hendra, Ustadz M. Rijal, Ketua Khadam, dan seluruh jamaah yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Berhubung pada malam ini sebenarnya jadwal Tuan Guru kita Buya Busra mungkin ada halangan, jadi sama-sama kita belajar untuk mengisi waktu sebelum kita berzikir dan mengadakan sedikit perbincangan mengenai rencana kita merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap keberkahan dari mursyid kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini judul makalah Abu yang kita baca adalah akhlak yang bagus. Karena kata guru kita Kiai Haji Zain Zanuzi, pimpinan Pondok Raudatul Hikam Bogor, tasawuf apabila tidak berakhlak maka itu dusta. Itu kata guru kita. Karena ilmu tasawuf ini letaknya di hati, zahir di perbuatan. Akhlak adalah satu malakah pada diri atau sifat diri
Dengan demikian mudah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat tanpa pikir dan berpayah-payah. Dengan makna lain bahwa malakah yang demikian ini sudah menjadi tabiat pada diri. Jadi kalau akhlak yang baik ini sudah menjadi sering kita lakukan, dia sudah menjadi tabiat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal-hal pekerjaan yang baik, kalau sudah menjadi tabiat, itu tanpa berpayah-payah, mudah kita. Bila mana ini telah kita dapati, makanya kita sudah dikira orang yang benar dalam menjalani agama atau beragama. Bila mana ini akhlak belum menjadi malakah di dalam diri kita, maka kita harus dapat melatih nafsu kita. Yang pertama dengan jalan tasfiyah, artinya membersihkan nafsu dari pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ucapkan kepada Ketua MPTTI Kepri. Depan. Sini. Ustadz Idrus dan juga Bapak, selamat datang. Pak Mul ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, mentauhidkan himmah atau menyatukan kemauan. Mentauhidkan himmah atau menyatukan kemauan. Jadi ada 3 syarat cinta. Yang pertama, kalau kita mengatakan cinta dengan mursyid kita, abuya kita, atau cinta kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar cinta kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita lebih memilih kalam, ini hadis, kalam orang yang kita cintai daripada kalam lainnya, termasuk kalam diri kita. Benar cinta kalau ada 3 syaratnya. Kita ulang. Yang pertama, kita lebih memilih kalam orang yang kita cintai daripada kalam selainnya, termasuk kalam diri kita. Yang kedua, kita selalu ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Kita selalu ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Bagaimana kita mencintai mursyid kita sementara mursyid kita jauh? Kata Abun Daifi waktu datang kemari, kita selalu berteman dengan orang yang sama kemauan kita, yaitu bersama Abu. Kita sering duduk-duduk di posko ini karena siapa? Abi Mutar. Oh, Buya. Ya, sini. Izin apa Buya ya? Ini belajar saya nih. Guru kita nggak datang. Nah, Buya nggak ada hadir. Jadi daripada kosong, kami baca-baca kitab Abuya. Kita ulangi ya.
supaya jangan dusta cinta kita. Nah, kalau kita bilang kita cinta dengan mursyid, tapi di luar daripada 3 hal ini perlu kita melatih diri kita lagi. Yang pertama, kita lebih mengutamakan kalam orang yang kita cintai daripada kalam lainnya, termasuk kalam diri kita. Karena kalam diri kita ini kadang-kadang lidah kita ini sering bersilat lidah. Kalau orang Padang bilang apa, Ustaz Indra? Bahasa itu. Nah, bersilat lidah. Makanya kita perlu sering-sering mengucapkan kalam mursyid kita. Yang kedua, kita sering berteman, sering ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Kalau kita katakan kita cinta dengan mursyid kita, karena kenapa kita harus menanamkan rasa cinta dengan mursyid? Kata ulama, fana fi syekh babun fana fi rasul. Itu pintu kita untuk menuju pintu hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Karena beliau yang menjadi pewaris ahli Nabi, yang sanadnya tidak putus. Yang ketiga, kita lebih memilih apa yang diinginkan orang yang kita cintai dibanding keinginan orang lain, termasuk keinginan diri kita sendiri. Kalau ada ketiga itu pada kita, itu benar cinta kita. Selanjutnya, yang ketiga, mentauhidkan cinta sehingga terputus sangkutan hati kepada selain Allah, yaitu kepada harta dan keluarga, dan kepada yang lainnya. Memutuskan. Makanya kita disuruh bersedekah dan dapat bersedekah kepada orang yang diperlukan mendapat sedekah untuk mengurangi sangkutan hati kepada harta. Makanya akhlak yang bagus baru dapat dicapai dengan memutuskan sangkutan hati pada harta dan lainnya. Kita lakukan pada permulaan dengan jalan terpaksa. Kalau belum mampu kita, ada diajarkan kami semua doa. Ini dihafal sedikit doa ni dari guru kita Buya Busra. Kalau belum mampu ikhlas, ada doanya. Allahumma paksa. Itu yang diajarkan guru kita. Ya. Kenapa kita harus memaksa itu? Agar yang kita paksa itu menjadi terbiasa, sehingga menjadi tabiat. Dari awal mula kita memaksa menjadi terbiasa dan menjadi ringan untuk kita melakukan. Kalau sudah tak berpayah-payah lagi, sudah menjadi kebiasaan. Innan nas mautu ala tabiatin. Manusia itu matinya kelak menurut tabiatnya. Maka kita buatlah tabiat-tabiat yang baik. Itu salah satu kenapa abu kita selalu mengharapkan murid-muridnya di mana saja berada, itu menghidupkan ratib seribe. Zikir la ilaha illallah, zikir sebanyak-banyaknya. Mau di kantor, mau di tempat kerja, mau di mana saja. Karena kita tak tahu kapan kita mati. Tak ada jadwal yang dikirim oleh Allah kapan kita mati. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita berzikir, kita dimatikan oleh Allah dalam menyebut kalimah thayyibah la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
barang siapa yang akhir matinya kalamnya la ilaha illallah, maka kata dakhalal jannah, masuk ia ke dalam surga. Ada di kitab yang tabligh, orang tabligh yang satu bukan Fadilah Amal. Dalam kitab Fadilah Amal itu muntakhab hadis, lupa kami Arabnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Lalu ditanya oleh Abi Dzar, sekalipun dia mencuri, ya, sekalipun dia berzina, orang yang berzina, iya kata Rasulullah, sekalipun dia selalu melakukan dosa, iya, sekalipun kata Rasulullah, sekalipun engkau tidak setuju wahai Abi Dzar, dia tetap masuk surga. Lima menit lagi ya. Kita lakukan pada permulaan dengan jalan terpaksa, karena nafsu kita ditabiatkan dengan kikir dan mencintai selain Allah. Dan syarat-syarat iman adalah Allah dan Rasul lebih dicintai dari yang lain, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Orang-orang yang beriman ialah orang yang sangat cintanya untuk Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Tidak sempurna imanmu bila mana Allah dan Rasul mencintainya tidak melebihi dari segala-galanya. Jadi belum sempurna iman kita kalau cinta kita kepada istri, anak, suami dan lainnya lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah daripada keluarga, anak dan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, belum sempurna imanmu bila mana Allah dan Rasul belum melebihi cintamu dari dirimu. Jadi belum sempurna iman kita kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul lebih kita cinta diri kita. Maka Abu mengajarkan kepada kita, wa in khiftu bada, wa in bada ghayaban, hilang aku nampak engkau hilang aku, atau keluarlah engkau dari diri engkau maka bertambah tauhid engkau. Keluar kita dari merasa berbuat baik karena kemampuan diri, keluar kita dari merasa kita sudah taat kepada Allah karena kemampuan diri. Semuanya semata-mata adalah anugerah daripada Allah. Tak ada kemampuan diri kita. Bila mana akhlak ini sudah menjadi malakah pada diri, maka anda telah benar pada syariat. Telah benar pada syariat, tarikat dan hakikat. Kalau belum, maka untuk mendapatkan yang tersebut di atas harus dilatih sebagaimana yang telah tersebut sebelumnya. Jadi kalau belum ada akhlak kita, maka kita melatih-latih. Sering-sering kita melakukan apa yang telah diajarkan oleh murabbi kita, agar kita bisa berakhlak yang bagus. Demikianlah agar anggota tauhid tasawuf dapat memakluminya. Sekian dan demikian, wallahu a'lam bisawab.
kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wali. Ini wali